mengunjungi kafilah di Pemondokan Wakil Bupati Balangan berikan motivasi. Selaraskan publikasi informasi Polres Balangan tanda tangani nota kesepahaman dengan Insan Pers. Perkuat pelayanan publik Pemkab Balangan gelar FGD. Sambut hari jadi ke-18 DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna. Sambut hari jadi ke-18 Pemkab Balangan gelar salat hajat dan doa bersama. Raperda pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Balangan disetujui DPRD Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir bersama saya Sophia Rahmi, berikut baterbangan selengkapnya. Wakil Bupati Balangan lakukan anjang sana ke Pemondokan Kafilah Kabupaten Balangan yang mengikuti MTQ 33 tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu 3 April 2021. Wakil Bupati Balangan, Supiani melakukan anjang sana ke Pemondokan Kafilah Kabupaten Balangan yang mengikuti MTQ 33 tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu 3 April 2021. Kunjungan ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada kafilah dari Kabupaten Balangan agar bisa meraih hasil yang terbaik. Kemudian harapan kami setelah pembentukan baik, sambutan di sini baik, makanan baik, dan mudah-mudahan kita mendapat hasil yang terbaik. Nah, itu artinya mudah-mudahan kita dapat mengumuli di Kabupaten Tanah Bumbu ini menjadi juara pertama sesuai dengan pesan dari bupati kita. Di sana artinya kita apabila kita mendapat juara umum, di sana kan beliau akan memberikan bonus 25 juta dan untuk seterusnya ada lagi. Nah itu. Sementara itu Ketua LP3 Kabupaten Balangan, Albani Abbas mengutarakan ucapan terima kasih atas kunjungan Wakil Bupati Supiani yang diharapkan dapat memberikan semangat kepada kafilah Balangan. Lebih lanjut, Albani juga membeberkan perihal persiapan yang dilakukan dalam menghadapi MTQ kali ini, sehingga dapat mencapai target dan penghargaan yang mengharumkan nama Bumi Sanggam. Target insya Allah, nah kita kan dulunya peringkat ke-10. Nah ini minimal target kita peringkat 5 lah begitu untuk Kabupaten Balangan. Ya, untuk persiapannya sendiri Pak? Selanjutnya berdasarkan hasil PCR yang dirilis Jumat malam, 2 April 2021, tidak ada kasus positif COVID-19 di rombongan kafilah Kabupaten Balangan, sehingga peserta dari Kabupaten Balangan tetap dapat mengikuti rangkaian perlombaan di Tanah Bumbu. Nadia dan juru kamera Nenang Pindri Pajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Polres Balangan bersama Kabupaten Balangan Radio Sanggam Balangan dan Kabupaten Balangan tanda tangani nota kesepahaman tentang pembahasan publikasi informasi pembentukan opini positif masyarakat terkait keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Balangan bertempat di Aula Pusat DPR Polres Balangan, Selasa 6 April 2021. Polres Balangan bersama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Balangan, Radio Sanggam Balangan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan
tanda tangani nota kesepahaman tentang keselarasan publikasi informasi pembentukan opini positif masyarakat terkait keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Balangan. Bertempat di Aula Pesat Gatra Polres Balangan, Selasa 6 April 2021. Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid menerangkan, tujuan MOU ini diantaranya untuk meminimalisir adanya ketidaksinkronan informasi yang berpotensi menjadi pelanggaran Undang-Undang ITE. Kami dari kepolisian juga harus peka terkait informasi-informasi yang ada oleh masyarakat. Responsif kita kaitannya untuk menindaklanjuti informasi-informasi atau menindaklanjuti kaitannya permasalahan yang ada di masyarakat. Nur Hamid berharap ke depan terwujudlah sinergitas antara wartawan, lembaga dan Kominfo yang solid terkait informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Tak kalah penting, jelas Nur Hamid, nota kesepahaman yang dimaksudkan juga merupakan tindak lanjut dari program prioritas Kapolri dalam rangka mewujudkan presisi 100 hari. Sementara itu perihal MOU ini, Ketua PWI Balangan Sugianor menyampaikan ucapan terima kasih terhadap Polres Balangan. Tambah Sugianor, keterbukaan informasi bukan hanya sebatas informasi yang bersifat update atau terbaru, namun juga harus bersifat informatif dan edukatif serta terpenting tidak menimbulkan persoalan lain dari beredarnya informasi tersebut. Selanjutnya, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Balangan Muhammad Nur berharap melalui MOU yang terjalin, informasi yang beredar di masyarakat pun memberikan dampak yang baik. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Balangan juga menyerahkan rompi bertuliskan wartawan Polres Balangan yang diberikan kepada awak media serta pihak Dinas Kominfo Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah gelar fokus Group Discussion Reformasi Birokrasi Area Perubahan Penguatan Pelayanan Publik tentang roadmap reformasi birokrasi di Aula Tindakan Selasa 6 April 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah gelar fokus Group Discussion Reformasi Birokrasi Area Perubahan Penguatan Pelayanan Publik tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Aula Benteng Tundakan Selasa 6 April 2021. Kegiatan dipimpin dan dibuka langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Yulian Syah, didampingi Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Hasmiati serta narasumber dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Rizali Fahri. Pada sambutan Bupati Balangan yang dibacakan penjabat Sekretaris Daerah Yulian Syah mengatakan, dalam reformasi birokrasi mencakup beberapa pembenahan dan perubahan pola pikir aparatur maupun budaya kerja. Selain itu juga reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik. Itu artinya Pemkab Balangan sangat serius mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga memasukkannya sebagai salah satu misi utama pembangunan pada periode kepemimpinan saat ini. Ditemui usai kegiatan, Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Ernawati mengatakan ada beberapa rangkaian pemaparan yang diambil untuk melatar belakangi forum yang telah digelar tersebut. Tentang pengukuran indeks pelayanan publik itu sendiri, mekanismenya bagaimana, indikatornya apa aja. Kemudian yang kedua disinggung sedikit masalah kompetisi inovasi pelayanan publik yang akan dilakukan oleh Menpan pada tahun 2021 ini. Di samping itu, Ahmad Rizali Fahri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga merupakan kunci kemajuan pemerintahan baik pusat maupun daerah, sehingga ada sejumlah aspek yang harus dilakukan untuk memenuhi kemajuan tersebut. Memang ada 6 aspek ya yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah aspek kebijakan, di mana setiap SOVD atau unit yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat itu ada kewajiban untuk membuat yang namanya standar pelayanan. Tidak hanya itu, Rizali menambahkan aspek yang juga berpengaruh pada kemajuan pemerintah daerah diantaranya peningkatan profesionalisme ASN, seperti menerapkan 5S yaitu sopan, santun, salam, senyum, dan sapa. Terakhir, aspek lainnya yang juga harus dipenuhi yakni sarana prasarana sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB terkait sistem informasi pelayanan publik di mana setiap pelayanan wajib memiliki website sebagai media informasi kepada masyarakat dan sistem pengaduan untuk memberikan inovasi dalam menciptakan ide-ide yang akan dikembangkan.
Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Balangan di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Rabu 7 April 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Balangan di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Rabu 7 April 2021. Hari Jadi Kabupaten Balangan tahun ini tentunya diperingati dengan rangkaian kegiatan yang sesederhana mungkin, mengingat karena situasi yang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Meski tengah memperingati Hari Jadi, pemerintah daerah mengajak semua pihak untuk bangkit bersama dan fokus menjadikan pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagai skala prioritas, serta bersama-sama mendukung visi dan misi kabupaten dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsini Paujan mengucapkan selamat atas Hari Jadi Kabupaten Balangan. Balangan sejahtera, aman, berbudaya, unggul, dan terdepan. Ahsani mengajak pada peringatan kali ini untuk saling bekerja sama dan bahu-membahu dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kemajuan daerah. Ahsani Paujan juga meminta kiranya hal ini bisa dijadikan sebagai momentum inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali dengan karya dan prestasi, serta kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi turut mengucapkan selamat Hari Jadi ke-18 Kabupaten Balangan. Ia mengatakan meski peringatan digelar secara sederhana, akan tetapi hal ini tidak mengurangi rasa khidmat serta nilai dan cita-cita penerus bangsa terdahulu. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-18 Kabupaten Balangan, Pemkab Balangan menggelar salat hajat dan doa bersama jajaran pemerintah, ulama, serta unsur Forkopimda bertempat di Masjid Al-Akbar, Balingan Selatan, Rabu 7 April 2021. Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-18 tahun Kabupaten Balangan, Pemkab Balangan menggelar sholat hajat dan doa bersama jajaran pemerintahan, ulama, serta unsur Forkopimda. Bertempat di Masjid Al-Akbar Paringin Selatan, Rabu 7 April 2021. Sholat hajat yang digelar ini diawali dengan membaca Yasin bersama dan dilaksanakan secara sederhana dengan tetap menyesuaikan pada pedoman protokol kesehatan COVID-19. Bupati Balangan Abdul Hadi yang nampak hadir pada acara tersebut mengatakan, rangkaian ini bertujuan tidak lain sebagai bentuk rasa syukur atas Hari Jadi ke-18 Kabupaten Balangan. Hari ini Alhamdulillah kita melaksanakan salat hajat di Al-Akbar. Mudah-mudahan dengan salat hajat ini ke depannya dimudahkan dalam percepatan pembangunan Kabupaten Balangan. Di sela khidmatnya acara, Abdul Hadi turut ungkapkan kegembiraannya karena masih bisa berkumpul bersama-sama dalam mengikuti rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Balangan tersebut. Namun demikian, diakui masih adanya pandemi COVID-19 sehingga berdampak ke berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menangani COVID-19 dan perayaan Hari Jadi pun ditiadakan. Meski peringatan Hari Jadi ditiadakan, Abdul Hadi berharap Kabupaten Balangan di umur ke-18 ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tema Basambut yakni Balangan sejahtera, aman, berbudaya, unggul, dan terdepan. Al-Qori dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat persetujuan bersama terhadap Raperda pembentukan susunan perangkat daerah di Kabupaten Balangan. Bertempat di ruang rapat DPRD Balangan, Rabu 7 April 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir dari perjumpaan kita
di Batambangan edisi kali ini. Saya Sofia mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batambangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menggelar rapat persetujuan bersama terhadap Raperda pembentukan susunan perangkap daerah di Kabupaten Balangan bertempat di ruang rapat DPRD Balangan Rabu 7 April 2021. Bupati Balangan, Abdul Hadi menyampaikan untuk APBD perubahan sudah menggunakan susunan perangkap daerah yang baru. Harapan ke depan dengan adanya perampingan ini akan terjadi efisiensi tahap mengorbankan layanan kepada masyarakat. Usai menyampaikan persetujuan bersama pembentukan susunan perangkap daerah, agenda dilanjutkan dengan rapat penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Balangan terhadap LKPJ tahun anggaran 2020. Abdul Hadi mengatakan, berkaitan dengan laporan keterangan penanggung jawab APBD tahun 2020 dengan merekomendasi yang diberikan, ini akan menjadi catatan pemerintah daerah dan akan diperhatikan dalam pelaksanaan APBD di tahun yang akan datang. Itu target kita adalah memenuhi visi misi kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi prioritas kita yang pertama adalah membangun desa kita itu. Lanjutnya, Abdul Hadi mengatakan prioritas pertama adalah membangun desa, sehingga APBD dikerahkan untuk membangun desa, kemudian dana desa juga diarahkan oleh Bapeda Kabupaten Balangan agar dalam 1 tahun terbentuk 1 jalan usaha tani untuk kebutuhan ekonomi pedesaan berbasis pertanian dan perkebunan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.